Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena apa-apa yang kita rasakan hingga saat ini, apa-apa yang kita peroleh hingga detik ini, dan apa-apa yang kita dapatkan sampai saat ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua itu merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat perjuangan beliau, karena dengan berkat pengorbanan beliaulah hingga Islam sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita damba-dambakan, bulan yang kita tunggu-tunggu telah Allah Subhanahu wa taala pertemukan hari ini. Doa yang senantiasa kita munajatkan ketika masuknya bulan Rajab dan Sya'ban telah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futtihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, wa gulliqatil abwabun nar, dan pintu-pintu neraka dibuka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Bulan yang dimana penuh mubarakah, penuh magfirah, bulan yang ketika kita melakukan amalan di bulan tersebut, amalan-amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita memaksimalkan amalan-amalan di bulan ini, dan di antara amalan-amalan yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan tersebut adalah siyamu fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan perintah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya ada di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Maka dari itu kalau bapak dan ibu mengaku sebagai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga tak baik-baik. Karena ketika Allah menyebutkan kata ya ayyuhalladzina amanu, itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan, atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Berarti ayat ini menunjukkan kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata perintahnya? As-siyamu, berpuasa, tanda kutip berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana berpuasanya orang-orang sebelum kalian. Ternyata jamaah sekalian, orang-orang sebelum kita, sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Karena apa? Tidak lain tidak bukan la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpuasa juga jamaah sekalian salah satu di antara arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Jika salah seorang muslim tidak melaksanakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, maka bisa-bisa keislamannya batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man
shama ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, mengharapkan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan yang telah berlalu. Jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Kenapa kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran? Karena di bulan suci Ramadan di situ diturunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan disitulah diturunkan Al-Qur'an. Dan di antara asbab kenapa Ramadan bisa menjadi mulia di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu karena Al-Qur'an. Dan dari sinilah kita mengambil kaidah, ulama kita mengambil kaidah bahwa setiap yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran, ia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul yang paling mulia di antara nabi dan rasul itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang mendapatkan wahyu melalui Al-Quran. Dan malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, menjadi malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril lah yang menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula kota Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia, tempat yang mulia di antara tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini. Itu juga karena Al-Quran. Disitulah diturunkan Al-Quran. Makanya jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mulia maka banyak-banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, amalkan Al-Quran dan dakwakan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian. Ternyata tipsnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin mulia, kalau ingin menjadi orang yang paling baik di antara orang-orang, khairukum man ta'allama Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dan ajarkan Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga adalah qiyamu fi syahri Ramadan, salat malam di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah rata-rata masjid di Indonesia telah melaksanakan salat malam atau yang lebih kita kenal dengan salat tarawih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana," barang siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memaksimalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dan itulah tadi ketiga amalan yang dapat kita lakukan, laksanakan di bulan suci Ramadan. Naulle di bahan kulle kufau taparajai nga dampang nareko angka ada tapasala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.